hari yang istimewa. Kenapa? Seperti biasa di hari Senin ada yang namanya Serbuk Senin Berbuku. Nah, saya mengajak Anda untuk yuk kita menyimak ataupun berbagi ya dari apa yang kita baca ya. Nah, masih dengan buku yang lama, bukan lama, buku yang kemarin ya, minggu yang lalu belum selesai nih. Masih cukup tebal, masih separuh lagi ya. The Divine Matrix karyanya Greg Braden, menyingkap rahasia alam semesta. Kita sudah masuk ke bab ketiga nih. Bab ketiga ya. Bab ketiga itu bentar, bab ketiga itu judul besarnya adalah apa sih? Saya lupa. Iya, kebanyakan baca buku lagi sih. Ya saya masih menekuni buku yang lain juga. Ini dia. Apakah kita pengamat pasif atau pencipta yang berkuasa ya? Nah, minggu yang lalu sudah kita lampaui sampai ke halaman 168 ya. Dan kita banyak berbicara mengenai sejauh mana sih sebenarnya rasa. Kemarin ya, minggu kemarin itu kita sampai pada rasa. Itu adalah kunci dari bagaimana kita bisa membuka atau mengetahui matriks ilahi. Nah, rasa yang dimaksud bukan semua rasa ya, bukan rasa asin, asam, manis, bukan. Maksudnya adalah perasaan ya, emosional, lebih dalam dari emosional. Rasa welas asih ya, itu adalah kuncinya. Baik, kita akan masuk ke bagian berikutnya. Tidak sembarang rasa mampu melakukannya. Nah, ini dia. Ini kunci nih, kunci banget untuk kita bisa membuka matriks ilahi, rahasia-rahasia dari alam semesta. Nah, Greg Braden menulis begini. Terjemahan mutakhir dari doa-doa kuno yang direkam dalam bahasa Aramik, bahasa kaum Esseni, penulis perkamen Laut Mati ya, tampak menguatkan apa yang disebut sang biksu sebagai rahasia penciptaan realitas. Interpretasi-interpretasi baru yang menawarkan petunjuk-petunjuk segar terkait kenapa beberapa instruksi dalam naskah tersebut terasa tidak jelas. Dengan menerjemahkan ulang naskah asli perjanjian baru tersebut, tidak sedikit terjemahan lama yang tidak sesuai dengan maksud para penulis kuno. Nah, terkait kemampuan kita untuk berpartisipasi dalam peristiwa-peristiwa kehidupan, kesehatan, dan keluarga. Perbandingan versi modern Injil dengan teks asli tentang sebuah kalimat ya, mintalah dan kau akan menerima misalnya, menampakkan pada kita bahwa banyak yang hilang dari terjemahan. Nah, adapun Injil versi Raja James terbaca sebagaimana berikut. Whatsoever ye ask the Father in my name, he will give it to you. Hitherto have ye asked nothing in my name. Ask, and ye shall receive, that your joy may be full. Artinya, apa saja yang engkau minta kepada Bapa dalam namaku, Bapa akan memberikannya kepadamu. Sampai saat ini, engkau belum meminta apapun dalam namaku. Mintalah dan engkau akan menerima, niscaya kebahagiaanmu bisa penuh. Nah, ketika membandingkan ini dengan teks aslinya, kita melihat kata-kata kunci yang tunggal. Pada paragraf berikut, saya menekankan bagian yang hilang dengan menggarisbawahinya. All things that you ask directly from inside my name, you will be given. So for you haven't done this, so as without hidden motive and
Be surrounded by your answer. Be enveloped, apa ini? Agak kurang jelas. Be enveloped by what you desire, that your gladness before. Segala sesuatu yang engkau minta dengan tepat, secara langsung dari dalam namaku, engkau akan diberi. Sampai saat ini engkau belum melakukannya, maka mintalah tanpa motif tersembunyi, dan dikelilingilah oleh jawabanmu. Diselimuti oleh apa yang kau inginkan, niscaya kegembiraanmu penuh. Ya, melalui kata-kata itu, kita sebenarnya diingatkan pada prinsip kuantum yang menegaskan pada kita bahwa rasa adalah sebuah bahasa untuk mengarahkan dan memfokuskan kesadaran kita. Itu merupakan sebuah keadaan bahwa kita berada di dalam, bukan sekadar melakukannya pada waktu tertentu. Nah, ini menarik ya. Pada kutipan ini saya sengaja memberikan garis bawah pada buku ini, bahwa rasa adalah sebuah bahasa untuk mengarahkan dan memfokuskan kesadaran kita. Dan itu merupakan sebuah keadaan bahwa kita berada di dalam, bukan sekadar melakukannya pada waktu tertentu. Nah, ini menarik bahwa selama ini ya, kita barangkali dalam berdoa ya, itu kerap kali hanya mengucapkan kata tetapi lupa untuk dengan sepenuh hati gitu, dengan segenap perasaan, dengan harapan, dan bukan lagi ngomongin soal harapan dan keinginan ya, tetapi dengan segenap rasa, benar-benar ada rasa di situ. Sehingga kita tidak sekadar mengucapkan kata-kata, tetapi kita berada dalam keadaan yang kita ucapkan itu. Nah, dengan cara seperti itu, kita dalam bukunya Greg Braden ya, di bagian berikutnya nanti akan kita ketemukan bahwa ya, itulah kuncinya. Nah, saya lanjut aja deh ke paragraf berikutnya. Meskipun rasa adalah bahasa yang dikenali matriks ilahi, namun tidak sembarang rasa bisa melakukannya. Nah, jika semua rasa bisa melakukannya, dunia akan menjadi tempat yang sangat membingungkan. Akan terjadi banyak benturan keinginan yang berbeda. Sang biksu mengatakan bahwa welas asih adalah kekuatan penciptaan sekaligus pengalaman yang mengakses kekuatan penciptaan itu. Elemen-elemen terdalam dari ajaran tersebut mengisyaratkan untuk mencapai welas asih, kita harus mendekat pada kondisi tanpa harapan pada hasil akhir. Kita harus merasakannya tanpa penilaian atau ego. Kualitas rasa inilah yang merupakan kunci untuk berbicara kepada matriks ilahi secara penuh makna dan efektif. Nah, ini dia ya kan. Jadi kita ini kadangkala ya lebih seneng menyampaikan keinginan, harapan untuk terjadinya sesuatu yang kita inginkan gitu kan, ada tujuan gitu. Tetapi sebenarnya kalau tanpa rasa, nah itu yang akhirnya proses penciptaan itu ya, dalam kesemestaan itu susah untuk bisa terjadi. Itu dalam teorinya Greg Braden. Nah, sebagaimana yang disampaikan fisikawan Amit Goswami ya, butuh lebih dari kesadaran biasa untuk menjadikan kemungkinan kuantum sebagai realitas saat ini. Untuk melakukannya, menurut Amit, kita harus mencapai keadaan kesadaran yang tidak biasa atau non-ordinary state of consciousness. Nah, untuk sampai pada titik ini, terjemahan Aramik menyatakan kita harus meminta tanpa motif tersembunyi. Dengan kata lain, dalam istilah modern, kita harus membuat keputusan berdasarkan hasrat yang tidak didasarkan pada ego kita. Rahasia terbesar untuk mewujudkan imajinasi dan keyakinan kita ke dalam realitas kita saat ini adalah kita harus melakukannya tanpa keterikatan yang kuat pada hasil pilihan kita. Kita mesti berdoa tanpa penilaian atas apa yang seharusnya atau
tidak seharusnya terjadi. Nah, penting banget nih, keren di bagian kalimat ini. Kadang-kala ya, ketika kita menyampaikan doa harapan, kita selalu beranggapan bahwa ya bolehlah, kita memang dalam posisi yang terpuruk, menderita dan lain sebagainya. Terus kemudian berharap bahwa keadaan itu bisa selesai, bisa diakhiri. Tetapi jangan lupa bahwa sebenarnya dengan mendakwa diri kita sendiri sebagai orang yang sedang teraniaya, pokoknya menderita gitu ya. Nah, itu penilaian yang sebenarnya tidak perlu diperlukan. Tuhan lebih tahu soal itu. Yang terpenting adalah kita berada dalam keadaan apa yang kita ucapkan. Artinya apa yang kita bukan lagi menyampaikan harapan, tetapi kita masuk ke dalam kata-kata kita itu sendiri. Wah, susah nih jelasinnya. Baik, nanti deh penjelasannya. Baik, kita masuk ke kunci ke-10 dari buku ini. Tidak sembarang rasa bisa mencipta. Rasa yang bisa mencipta hanyalah yang tanpa ego dan penilaian. Nah, mungkin salah satu gambaran yang paling tepat tentang bagaimana kita mengalami ruang netral ini bisa ditemukan dalam karya pujangga sufi besar Jalaluddin Rumi. Nah, lewat kata-kata yang sangat sederhana dan penuh makna, ia menyatakan, ada sebuah ruang yang melampaui baik dan buruk. Aku akan menemuimu di sana. Sepanjang hidup, seberapa sering sih kita bisa benar-benar mengatakan tentang berada di ruangan tanpa penilaian ala Rumi itu? Terutama ketika nasib orang tercinta berada di ujung tanduk. Tetapi ini bisa menjadi pelajaran paling berharga tentang kekuatan kita, tantangan terbesar hidup kita, dan ironi paling nyata terkait kemampuan kita untuk mencipta di dalam semesta partisipatoris. Nah, tampak bahwa semakin kuat hasrat kita untuk mengubah dunia kita, semakin sulit diidentifikasi kekuatan kita untuk melakukannya. Ini karena keinginan kita seringkali didasarkan pada ego. Perubahannya tidak akan terlalu signifikan bagi kita. Bagaimanapun juga, saat kita beranjak memasuki kondisi kesadaran di mana kita tahu bahwa kita mampu mengubah realitas kita, tampak menjadi kurang penting juga bagi kita untuk melakukannya. Sebagaimana hasrat menyetir mobil, misalnya, yang melemah setelah kita benar-benar bisa menyetir. Begitu kita memiliki kemampuan untuk melakukan keajaiban penyembuhan dan perdamaian, urgensi untuk mewujudkannya seolah-olah hilang. Bisa jadi ini karena bersamaan dengan tumbuhnya pengetahuan bahwa kita mampu mengubah sesuatu. Muncul pula penerimaan terhadap dunia sebagaimana adanya. Kebebasan untuk memiliki kekuatan tanpa mengikatkan terlalu banyak kepentingan pada kekuatan itulah yang menjadikan doa-doa kita lebih efektif. Meskipun setiap tindakan diniati dengan baik, seringkali kita melibatkan keterikatan pada hasilnya. Butuh keyakinan agar keajaiban bisa terjadi. Ambil contoh, Anda berharap orang yang Anda cintai sembuh dari sakit kronisnya. Jika Anda sangat berharap agar terjadi kesembuhan, maka kesembuhan itu akan sulit terwujud. Ini seolah-olah dengan menginginkan kesembuhan, usaha-usaha untuk menciptakannya justru memperkuat realitas bahwa memang ada penyakit. Ini menggiring kita menuju bagian kedua dari instruksi kuno yang sering diabaikan dalam upaya menghadirkan keajaiban dalam hidup kita. Bagian selanjutnya dari terjemahan teks asli di atas tadi ya, mengajak kita untuk dikelilingi oleh jawaban kita dan diselimuti oleh apa yang kita inginkan hingga kegembiraan mendatangi kita. Nah, bagian ini mengingatkan kita pada apa yang diisyaratkan oleh
eksperimen-eksperimen kuantum, dan tradisi-tradisi kuno dengan kebijaksanaannya. Nah, mula-mula dalam hati kita harus merasakan kesembuhan, keberlimpahan, kedamaian, dan jawaban atas doa-doa kita di dalam hati kita, seakan-akan semuanya telah terjadi sebelum menjadi kenyataan dalam hidup kita. Nah, pada bagian itu Yesus berbicara tentang orang-orang yang belum pernah melakukan doa yang tepat. Mirip dengan teman-teman saya yang pernah saya ceritakan sebelumnya. Walaupun mereka mungkin telah percaya bahwa doanya terkabul, tetapi jika permintaan mereka sekadar kata-kata, tolong biarkan kesembuhan ini terjadi, maka itu bukanlah bahasa yang dikenali matriks Tuhan, matriks ilahi. Yesus mengingatkan murid-muridnya bahwa mereka harus berbicara pada semesta melalui cara yang penuh makna. Ketika kita merasa seolah-olah dikelilingi oleh kesembuhan bagi orang-orang yang kita cintai dan diselimuti kedamaian, keduanya merupakan bahasa dan sandi yang membuka pintu bagi semua kemungkinan. Nah, dengan mengalami perasaan ini, kita beralih dari cara pandang yang menyangka bahwa kita hanya mengalami apa saja yang datang pada kita menuju cara pandang bahwa kita mengetahui diri kita merupakan bagian dari semua yang ada. Maka kita menciptakan pergeseran energi yang bisa dideskripsikan sebagai lompatan kuantum. Nah, melalui cara yang sama dengan elektron, sebuah atom yang melompat dari satu level energi ke level energi lainnya tanpa berpindah melintasi ruang di antaranya. Ketika kita benar-benar tahu bahwa kita tengah berbicara dalam bahasa kuantum saat menciptakan realitas, tidak sekadar berpikir bahwa kita mampu menciptakan realitas kita, maka kita telah mencapai tataran kesadaran yang lain. Inilah keadaan yang menjadi ruang murni tempat mimpi, doa, dan keajaiban bermula. Ya, itulah bagian dari satu bagian ya dari buku ini. Tidak sembarang rasa mampu melakukannya. Keren ini deskripsinya. Karena berbicara tentang bagaimana kekuatan doa ya, kekuatan batin sebenarnya, lebih kepada kekuatan batin. Artinya kita sebenarnya sejauh mana sih kita itu memahami kekuatan kata, kekuatan batin, dan lain sebagainya. Nah, ini agaknya bakal seru nih kalau ada yang ikutan gabung ya, ngasih komentar. Silakan Anda bisa ikutan berkomentar di 0855 4200912. Silakan. Saya tunggu komentar dari Anda di Serbuk Senin Berbuku. Masih dengan buku yang sama, The Divine Matrix karya Greg Braden. Baik, sebelum kita lanjut lagi ya,